Kembali lagi bersama saya Gungde Krisna di channel Matematika Sejati. Kali ini kita akan membahas sebuah soal geometri yang sangat menarik. Nah, sebelumnya bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya mendapat notifikasi jika saya membuat video baru. Nah, jadi kita akan kembali ke soal ini. Soalnya kurang lebih seperti ini. Diketahui persegi ABCD dengan BE panjangnya 36, DF 64, dan sudut AEB sama dengan 2 kali sudut EAF, di mana sudut EAF sama dengan sudut FAD. Tentukan panjang AE. Nah, sebenarnya pembahasan ini sangat simpel, tapi ini adalah simpelnya ini untuk mencari kata kuncinya itu ya sebenarnya ribet. Jadi kita akan buat kata kuncinya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi kita akan buat ya. Sebentar. Nah, jadi kita ribet itu di mana? Kita harus membuat sebuah perpanjangan. Kenapa ribet? Nah, karena sebenarnya ini sebuah garis yang sangat membantu. Kita lihat segitiga AEB. Sudutnya adalah 2 alfa atau 2 bulat. Lalu AB itu panjangnya X dan 36 itu panjangnya BE. Jika saya tarik dari perpanjangan CD ini, kita akan tarik seperti ini. Nah, seterusnya ya. Lalu kita lihat AD itu panjangnya X. Lalu AB juga panjangnya X. Kita akan buat segitiga yang kongruen, di mana AD dengan titik baru dan AEB dengan titik segitiga AD dengan titik baru dan segitiga AEB itu kongruen ya. Jadi kita tarik sebuah garis. Nah, ini X. Lalu ini X, ini juga X. Nah, itu sudah kita lihat kekongruenannya. Itu ada siku-siku, di sini juga siku-siku. Nah, kita tinggal buat di sini panjangnya 36. Nah, di sini kita buat sudutnya adalah 2 bulat ya. Nah, di sini 2 bulat. Nah, karena di sini sudutnya 2 bulat, jadi otomatis kedua segitiga ini adalah kongruen. Karena kongruen, jadi panjang AE ini sama dengan panjang garis baru ini. AE ini sama kayak garis baru. Nah, jadi kita misalkan saja Q ya di sini ya. Nah, AQ, kita tahu AQ sama dengan AE. AE. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Sebentar. Nah, kita sudah menemukan sebuah solusi yang sebenarnya di sini sangat mudah untuk kita lanjutkan. Di sini kita tahu bahwa panjang QF ya. Panjang QF itu sama dengan panjang QD. Oke, ditambah QD ditambah DF. Berarti tambah DF. Nah, berarti itu sama dengan, sama dengan QD adalah 36 ditambah DF adalah 64. Nah, itu kita dapat hasilnya 36 tambah 64 adalah 100. Nah, sekarang kita lihat QF itu panjangnya 100. Apa yang bisa kita temukan lagi? Kita akan lihat di sini. Sudut yang pertama itu kita harus cari sudut BAE. Sudut BAE. Sudut BAE. Mungkin kita tidak tahu berapa nilainya, tapi kita tahu ini. Jumlah sudut pada segitiga itu pasti 180. Maka sudut BAE itu sama dengan 180 dikurangi 90 dikurangi 2 bulat.
Nah, setelah kita dapat ini, kita bisa langsung sederhanakan menjadi seperti ini. Sama dengan 90 dikurangi 2 bulat. Nah, kita dapat sudutnya 90 dikurangi 2 bulat. Sudut BAE itu 90 kurang 2 bulat. Nah, kita akan lihat lagi apa yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau sudut BAE 90 kurang 2 bulat dan sudut QAD itu harusnya sama dengan BAE. Kenapa? Karena kedua bangun segitiga ini kongruen. Kita tahu bahwa tadi sudut BAE itu sama dengan sudut BAE sama dengan QAD. Sudut QAD. Nah, jika kita sudah menemukan ini, sebenarnya kita sangat mudah melihat sudut FAQ. Oke. Sudut FAQ itu FAQ. Sudut FAQ itu sama dengan sudut FAD ditambah sudut DAQ. Oke, setuju? Ya. Maka FAQ itu sama dengan FAD itu 1 bulat kan? Ditambah sudut DAQ. Kita tahu tadi DAQ itu sama dengan sudut sebentar. Kita lihat lagi ke atas. DAQ. Karena kongruen dia dengan segitiga BAE, berarti sudut DAQ sama kayak BAE, yaitu 90 kurang 2 bulat. Kenapa saya bilang gitu? Karena di sini. Kita akan lihat ya. Nah, di sini kan 90 karena dia persegi. Nah, yang kita sama sudutnya kan yang ini dan yang ini. Betul nggak? Maka, karena sudut yang itu sama, maka kita bisa tahu juga sudut BAE itu kan 90 dikurangi 2 bulat. Jadi ini 90 kurang 2 bulat. Berarti ini juga sama. 90 kurang 2 bulat. Nah, kita masukkan ke persamaan yang kita dapat tadi. Nah, akan kita dapat seperti ini. Sebentar. Nah, bulat ditambah sudut DAQ adalah 90 kurang 2 bulat. Nah, berarti kita bisa selesaikan sama dengan 90 kurang bulat. Nah, 90 kurang bulat. Jadi, sudut FAQ 90 kurang bulat. Kita lihat lagi ya di sini. Sudut FAQ 90 kurang bulat. Sudut FQA. FQA itu kita bisa dapatkan. Kenapa kita bisa dapatkan? Sebab FQA sama dengan DQA. Nah, DQA sendiri itu kita akan dapatkan. DQA itu ini ya. DQA. Berdasarkan yang tadi kekongruenan segitiga, kita tahu sudut DQA yang ini, DQA yang ini ya, itu karena kongruen sama dengan ini. Setuju? Setuju. Sudut DQA sama dengan AEB. Karena kita membuat dua segitiga ini kongruen, maka kita akan masukkan sudutnya adalah 2 bulat ya. Sesuai dengan tadi 2 bulat. Kita tahu tadi kita dapatkan sebentar. Sudut kita ingin mencari sudut DQA. DQA itu sama dengan sudut AEB. Sudut AEB sendiri, sudut AEB sendiri
Itu kita lihat di sini ya. Sudut AEB sendiri adalah 2 bulat. Jadi kita tinggal tulis 2 bulat. Nah, sekarang ada 2 bulat, ada 90 kurang bulat. Kita lihat lagi. Kita lihat sudut yang ini sekarang. Kalau FAQ itu tadi 90 kurang bulat, sudut DQA 2 bulat. Nah, kita belum bisa menyimpulkan segitiga AQF ini segitiga apa sih, karena belum ada sesuatu yang istimewa. Kita lihat. Nah, sekarang kita akan lihat sudut ini. AFD. Sudut AFD. Sorry ya. Sebentar. Sudut AFD itu sama dengan, kita lihat lagi, AFD. Kita bisa bilang itu sama dengan AFQ, karena FD satu garis atau bertumpuk dengan FQ, sama dengan AFQ, sudut AFQ. Nah, kita sudah dapat ini kan? Nah, kita tahu sudut AFD tadi adalah 90 kurang 1 bulat. Ini sama dengan 90 kurang 1 bulat. Nah, kita lihat sesuatu nih. Apa yang kita lihat? Nah, ini. Kita akan lingkari ya. Ini sangat-sangat sebuah kata kunci yang sangat istimewa. Lihat. FAQ 90 kurang bulat. AFD atau sama dengan AFQ 90 kurang bulat. Jadi kita lihat di sini. 90 kurang bulat itu FAQ. FAQ berarti ini. Betul? FAQ terus AFQ. AFQ. Ini. Nah, setuju? Sudut AFQ sama dengan sudut QAF. Sesuai yang kita dapat ini. FAQ sama dengan AFQ. Setuju? Nah. AFQ. AFQ yang ini sama dengan FAQ yang ini. Nah, apa kata kunci setelah kita dapat sudut itu sama? Berarti ini adalah segitiga sama kaki, di mana AQ sama dengan QF. Nah, berarti kita bisa lihat AQ sama dengan QF. Kita lanjutkan ya ke persamaannya. AQ sama dengan QF. Nih, AQ sama dengan QF karena sudut kakinya sama, jadi kaki segitiga itu sama. Nah, kita tahu sendiri QF, kita lihat QF di sini ya. QF ini. QF itu panjangnya adalah QD tambah DF. Kita sudah dapat QF tadi 100, tinggal kita substitusi. Nah, sekarang kita akan substitusi. QF itu adalah 100. Berarti AQ juga 100, kan gitu bisa kita bilang ya. Kalau AQ 100, kita tadi lihat. Di pertama kita membilang atau membuat AQ itu, kita membuat dia kongruen dengan AE. Jadi AQ sama dengan AE. Berarti kita tahu kalau AQ sama dengan AE. Nah, jika AQ sama dengan AE, maka kita akan buat lagi. AQ sama dengan 100 ya. Dari di atas ini, persamaan ini. Sama dengan AE. Nah, berarti kita dapat kesimpulan apa? AE itu sama dengan 100. Nah, jika AE 100, maka apa kesimpulannya? Panjang AE itu adalah panjang yang ditanya ternyata. Nah, berarti jawabannya adalah AE sama dengan 100. Nah, ini jawabannya. Nah, sekian pembahasan dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jika yang belum, silahkan subscribe. Dan yang sudah, tapi belum menyalakan loncengnya, dinyalakan. Karena jika ada notifikasi, jika saya membuat video baru, bisa masuk dan bisa
menambah wawasan, dan juga jika ada masukan atau beberapa saran bisa ditulis di kolom komentar. Selamat malam dan tetap jaga kesehatan, diam di rumah selalu, dan juga jangan berpergian jika tidak perlu. Selamat malam, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.